Nabi kita SAW juga bersabda, jamaah, hadis surat Imam Ahmad, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. 4 hal apabila ada dalam diri Anda, 4 hal ini, maka tidak akan memudaratkan engkau apa yang hilang darimu dari dunia. Jadi kalau kita punya 4 hal ini, dunia seberat apapun, dunia hilang kayak apapun, itu tidak akan masalah buat kita. Kalau kita punya 4 hal ini, kehilangan dunia bukan sebuah masalah bagi kita. Kita nggak akan merasakan apa-apa. Hebat ya, sampai mati rasa gitu, mati rasa positif, nggak akan memudaratkan. Kita kehilangan harta segala macam, nggak akan memudaratkan, nggak akan memudaratkan. Kalau kita punya 4 hal ini, yang pertama, sidqul hadith. Kalau kita punya lisan yang jujur, lisan yang benar, kalau bicara jujur benar, jujur benar. Dan menariknya, justru syaitan bermain sebaliknya, bohong aja biar kamu nggak kehilangan dunia, kan gitu ya. Kita kenapa sih disuruh kenapa sih kita diprovok bohong? Kalau jujur nanti kamu kehilangan itu. Dan ya, kehilangan itu tak apa? Kehilangan surga? Bukan kan? Kehilangan dunia, dunia dalam bentuk barang, atau dapat harga yang murah misalnya, atau kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan macam-macam lah dari dunia itu. Udah bohong aja. Istri telat pulang, bohong. Kenapa bohong? Nanti kamu kehilangan kasih sayang suami, nanti dia marah kalau kamu ngomong jujur. Jadi bohong biar dapat kasih sayang suami, dan kasih sayang suami kan dunia. Padahal justru sebaliknya, Anda harus jujur. Kalau jujur, Anda akan dapat ketenangan. Sidqul hadith, jujur. Yang kedua, wa hifdzul amanah, dan menjaga amanat. Menjaga amanat, ini menjaga amanat. Tunaikan hak orang, itu kan amanat. Tunaikan hak orang itu amanat. Jadi kalau kita punya mental menunaikan hak orang, dunia hilang itu kita nggak berasa apa-apa, nggak drop, nggak terpuruk segala macam. Kalau mental kita tunaikan hak orang, tunaikan hak orang, tunaikan hak orang, tunaikan hak orang. Yang ketiga, wa hifdzul khuluq, wa husnul khuluq, akhlak yang mulia. Kalau kita punya akhlak yang mulia, kita nggak akan merasakan itu. Dan yang terakhir, wa iffatul mat'am, dan makanan yang baik, yang terhormat, artinya yang nggak haram setelah makanan yang baik. Karena makanan mempengaruhi. Uang haram itu mempengaruhi jamaah. Uang haram itu mempengaruhi kegalauan, paranoid, ketakutan, dan seterusnya. Itu jangan pernah lupa. Jadi kalau kita dikasih tahu bahwa yang pekerjaan kita haram, itu bersyukur sama Allah, lalu bersyukur sama ustadznya, karena itu kuncinya. Kita nggak tenang, kita ketakutan, kita galau ketika ada sesuatu. Ini yang perlu kita camkan. Dan poinnya adalah hifdzul amanah, amanat. Nah, Nabi SAW diamanati emas, itu kan amanah, dan beliau berusaha menunaikan. Makanya lihat, ketika beliau memiliki empat hal ini, mau ujian kayak apa, Nabi tetap tenang jamaah. Beliau harus hijrah dari Mekah, tanah airnya tenang beliau dikepung di Gua Thawr, tenang. Bahkan beliau tenangkan Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan sedih, Allah itu bersama kita. Tunaikan hak orang, jangan mikir hak kita. Atau jealous karena hak adik kakak misalnya, kok abang terus yang dikasih, aku mana? Aku kan juga punya hak. Nah, itu aku kan punya hak. Itu yang membuat kita galau. Makanya sekali lagi, kalau udah itu jebakan syaitan jamaah, membuat kita nggak bahagia, nggak tenang, dan stres, bahkan hancur. Karena mikirin hak aku mana? Hak tuh aman, Kalau nggak dapat di dunia, dapat di akhirat, clear. Yang aman nggak usah dipikirin. Hak kita udah aman, kata Allah. Hak aman. Nanti di akhirat dikasih semua sama Allah. Yang belum aman, hak orang lain, yang menjadi tanggung jawab kita dan kewajiban kita, itu yang belum aman. Hak kita aman. Setiap hari, setiap saat mikirin hak terus, ya itu salah
polanya salah, akhirnya galau, sedih, cemburu. Itu kan poinnya di sana.